Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali saya membuat sebuah video yang ada wajah saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan Anda inspirasi, memberikan pencerahan, memberikan cahaya kepada hidup setiap manusia. Apa kabar Anda semuanya? Saya doakan Anda semua semakin hari hidupnya semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari hidupnya tentu semakin penuh dengan keberuntungan. Dan buat Anda yang setia nonton Cahaya Kehidupan, yang mendengarkan catatan harian, tentu pikirannya semakin positif, semakin penuh dengan hal-hal yang mencerdaskan. Buat Anda yang baru pertama kali nonton video saya, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Klik ya, dan Anda boleh komentar di kolom komentar. Anda juga bisa bertanya, nanti saya coba bahas di section curhat pikiran. Kali ini saya ingin membuat sebuah video membahas tentang pengalaman ibu tadi yang belajar kelas AMC online. Saya membuat video ini jam 4 sore. Tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Tangsel, Tangerang Selatan. Cukup seru kelasnya. Tadi jam 9 tepat kita sudah mulai. Ibu ini cerita bahwa dia baru sadar ketika dia nonton Cahaya Kehidupan, semua hidupnya adalah hasil dari yang pernah dia pikirkan. Dia flashback ke belakang, dia ingat lagi, dan ternyata betul hidup dia, apa yang dia kerjakan hasil dari pikiran, yang termasuk juga ketika dia baru memiliki anak di usia 40 tahun itu sesuai dengan requestnya. Nah, ini sepertinya yang ingin saya bahas, yaitu tentang request anak sesuai program di kepala Anda. Dalam minggu ini kita dihebohkan dengan sebuah pernyataan yang cukup viral gitu ya, tentang nggak mau punya anak, child free istilahnya. Ada seorang selebgram yang dia merasa bahwa kalau punya anak jadi beban, kalau punya anak itu jadi lebih tua gitu ya, dan susah tidur dan sebagainya, sehingga dia memutuskan untuk tidak punya anak bersama pasangannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa punya anak atau tidak berdasarkan apa yang dia putuskan, berdasarkan isi di kepalanya. Termasuk ketika ibu tadi peserta kelas online yang dia cerita bahwa saya baru sadar kalau saya punya anak ini sesuai dengan yang saya pikirkan. Dan dia selama ini beranggapan Allah belum ngasih, padahal dia yang memang belum pengen. Nah, ini dua hal yang perlu diluruskan. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan yang belum memberi apa yang kita inginkan. Kita beranggapan bahwa Allahnya belum ngasih, Allahnya belum mengijabah dan sebagainya. Tanpa sadar, Anda, kita semua sering berprasangka buruk kepada Allahnya, sering berprasangka jelek kepada Tuhannya. Padahal yang membuat itu tidak terjadi adalah keinginan kita sendiri, program di kepala kita yang mengganjal, yang menghambat itu terjadi. Itulah kenapa saya membuat channel YouTube ini, membuat buku gitu ya, 10 keajaiban pikiran. Tujuannya adalah untuk memunculkan kesadaran Anda bahwa jangan buru-buru nyalahkan Tuhan, jangan buru-buru menganggap Allahnya tidak memberi ya. Karena faktanya adalah semua hasil dari pikiran Anda sendiri. Urusan anak juga itu sesuai dengan request Anda. Saya teringat ini ada seseorang peserta kelas Platinum. Dia belajar ke Surabaya waktu itu. Salah satu tujuannya adalah ingin cepat punya anak gitu ya. Dapat belum satu bulan dia cerita ke saya bahwa Mas Firman, saya positif gitu. Nah, ini hasil dari program di kepalanya, yang ketika di kelas AMC saya korek-korek, kita benahi programnya,
ditemukan kesalahannya, dan dia pun jadi punya anak. Berarti kalau gitu haknya si selebgram itu untuk menentukan dia mau punya anak atau tidak gitu ya. Mau dia child free atau tidak itu ya terserah dia. Tapi saya ingin memberikan pandangan bahwa mempunyai anak membuat jadi susah, jadi beban, itu juga adalah prasangka, itu juga adalah persepsi. Mempunyai anak itu membuat tambah tua, susah tidur, juga sebuah persepsi, sebuah prasangka, sebuah pemikiran. Mungkin saja si selebgram ini punya pengalaman-pengalaman negatif, pengalaman buruk tentang anak. Mungkin dia pernah melihat temannya punya anak lalu sibuk sesibuk-sibuknya, atau mungkin pengalaman orang tua dia sendiri, dan banyak hal yang mempengaruhi dia sehingga dia memutuskan untuk tidak punya anak. Itu juga adalah kumpulan dari kumpulan informasi yang masuk ke dalam pikirannya, kumpulan program yang masuk ke dalam pikiran si mbak ini. Tidak salah dia memutuskan. Juga tidak salah ketika Anda, saya, dan banyak orang memutuskan yang berbeda. Misalnya punya anak, tetap lebih sehat, tetap lebih kaya, tetap lebih bisa tidur dengan nyaman. Punya anak, orang jauh dulu mengatakan punya anak, punya rezeki. Itu sebuah prasangka yang positif. Kenapa? Karena setiap anak pasti punya pikiran. Setiap anak pasti punya kekuatan di daya pikirannya. Berarti juga punya power untuk menarik rezeki. Sehingga ketika Anda punya anak, sesungguhnya itu adalah jalan Tuhan untuk menaikkan level rezeki Anda, untuk menaikkan batasan rezeki Anda. Kalau Anda berpikirnya benar, tapi kalau Anda berpikirnya beban dan sebagainya, ya jadinya berat, jadinya susah. Maka dari itu Anda punya hak untuk memutuskan apakah beranggapan sama dengan si mbak ini yang dia menganggap punya anak itu jadi buat lebih tua, membuat jadi susah tidur, jadi sibuk, ataukah beranggapan punya anak itu membuat lebih happy, lebih bahagia, lebih kaya, dan tentunya lebih menyenangkan. Dan supaya apa? Supaya kita punya keturunan, sehingga terus ada regenerasi dari orang tua Anda ke Anda dan ke anak-anak Anda. Semua orang berhak punya prasangka, semua orang punya pemikiran yang berbeda dalam kepalanya, sehingga Andalah yang menentukan apakah mau memilih berpikir yang menyenangkan ataukah mau berpikir yang menyusahkan. Semuanya di tangan Anda. Jadi ketika ada omongan tidak mau punya anak, yaitu keputusannya si mbak itu sama suaminya. Anda boleh punya keputusan yang lebih baik, lebih menyenangkan. Punya anak, punya keluarga, punya kebahagiaan, dan punya keseruan, sehingga membuat lebih kaya lagi. Saya tentu lebih nyaman ketika punya anak. Kenapa? Ketika punya anak itu rasanya kita bisa ada teman bermain gitu ya, kemudian ada keseruan ketika melihat anak-anak kecil gitu ya, anak-anak kita tumbuh berkembang, itu suatu yang menyenangkan. Apalagi ketika kita memberikan kekayaan kepada anak-anak kita, itu suatu kepuasan tersendiri bagi saya gitu ya. Jadi punya anak tentunya membuat lebih kaya, asalkan orang tuanya punya mindset yang mengkayakan, sehingga bisa menurunkan mindset yang sama kepada anaknya. Makanya Anda bisa tonton semua video Jaya Kehidupan supaya apa? Supaya tahu bagaimana mindset orang tua yang mengkayakan. Sadari ini dan renungkan. Anda bisa di kolom komentar, Anda mau pilih yang mana? Mau pilih yang tidak punya anak tadi, ataukah pilih punya anak yang membuat jadi kaya?
Tulis ya di kolom komentar. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.